Di video sebelumnya, kita pun dijelaskan Integra yang saat ini sedang dikejar oleh para pasukan Gold bersama juga dengan yang lainnya. Yang untungnya, ia pun mendapatkan sebuah bantuan khusus dari musuhnya, yaitu kelompok dari Vatikan yang dipimpin oleh Anderson. Sementara di sisi lain yang berbeda, Walker seorang diri sedang menahan kekuatan besar dari serangan Sang Mayor dan juga antek-anteknya seorang diri saja. Dan mungkinkah Integra akan dihabisi juga oleh Anderson dan juga kelompok Vatikan, ataupun Integra akan disandra supaya organisasi pemburu vampir akan hancur dan menyisakan organisasi Vatikan saja? Ya udah, biar nggak sama-sama penasaran, kita langsung aja mulai ke pembahasan animenya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Maxwell pun mendapatkan sebuah kabar dari anak buahnya jika saat ini kelompok Anderson dan juga And the Gang telah berhasil menyelamatkan Integra dan menahannya di suatu tempat. Mendengar kabar tersebut, Maxwell pun sudah menduganya dan ia pun tahu jika Anderson pasti akan melanggar janji yang telah mereka sepakati bersama. Maxwell di sini hanya meminta Anderson untuk mengamati dari kejauhan saja, tanpa melakukan penyerangan, apalagi membantu musuh mereka. Barulah dari situ, Maxwell menyadari jika saat ini kondisi Gedung Putih sepenuhnya telah dikuasai oleh kelompok vampir. Ditambah lagi, presiden dan juga antek-antek yang lain saat ini telah terbunuh, karena beberapa anggotanya telah terinfeksi dan kini menjadi vampir. Karena hal itu juga, Maxwell pun memerintahkan semua pasukan Vatikan dari berbagai macam lini untuk berjaga dan bersiap di sekitaran sudut area perbatasan kota Inggris, supaya virus vampir tidak terus menyebar luas ke area manapun. Di lain sisi, kita pun kembali pada pertarungan Anderson melawan para Gold. Anderson bersama dengan timnya saat ini sudah berpindah ke tempat yang berbeda. Tetapi, para Gold masih terus memburu mereka, menyecar kemanapun Anderson dan juga timnya pergi mencari tempat lain. Namun tentunya di hadapan Anderson dan juga para tim Iskariot yang lain. Para Gold ini hanyalah sekawanan nyamuk yang tidak berbahaya untuk mereka. Singkatnya, mereka pun dapat menghabisi para Gold tersebut. Setelah dirasa selesai, Integra pun lalu berjalan meninggalkan mereka semua. Ia berkata pada Anderson jika dirinya akan segera kembali ke Hellsing dan melupakan semua kebaikan Anderson yang telah ia lakukan sedari tadi. Melihat sikap dari Integra yang seakan kacang lupa kulitnya, Henkel pun di sini kesal dan ia pun mengarahkan senjatanya tepat ke kepala Integra. Henkel berkata, "Jika kau berani maju untuk pergi satu langkah saja, pasti aku akan menembak kepalamu." Namun Integra sama sekali tidak takut dan gentar dengan gertakan murahan semacam itu. Ia tetap memutuskan untuk pergi. Kemudian Integra menghentikan langkahnya. Ia pun berbalik kepada Henkel dan meminta korek untuk menyalakan sebatsnya. Henkel pun terkejut dengan sikap santai yang dialami oleh pemimpin Hellsing saat ini. Begitu juga dengan para anggota Iskariot yang lain. Mereka juga sangat terkejut karena Integra seakan tidak memiliki rasa takut dalam dirinya. Kemudian dengan rasa malu, Henkel kemudian memberikan sebuah api untuk menyalakan sebats dari Integra. Tentunya sikap dari Integra tersebut membuat geng Yumiko pun menjadi merasa kesal pada Integra karena faktanya Integra adalah orang yang ia selamatkan. Namun alih-alih merasa terima kasih kepada semuanya, Integra malah memerintah semua orang seenak dan semaunya sendiri. Ditambah lagi di sini Anderson seakan membela dari seorang Integra. Ia mengatakan jika Integra adalah seorang wanita, yang itu artinya mereka harus patuh dan rela melayani Integra apapun yang ia mau. Tak cukup sampai di situ juga, Integra meminta bantuan semuanya, mengantarkan dirinya pergi ke Hellsing. Tujuannya hanya satu, karena Integra adalah seorang wanita dan kemungkinan para Gold akan mengganggunya di dalam perjalanannya nanti. Dan itu juga yang membuat semua orang pun akhirnya dimintai oleh Integra untuk mengantarkannya kembali pulang selamat kepada Hellsingnya. Singkatnya Anderson pun dan juga yang lain mengantarkan Integra menuju ke Hellsing.
Sementara itu, di langit Inggris saat ini, para kelompok Zorin pun telah bersiap untuk langsung menyerang menuju Inggris dan menghancurkan kediaman Integra atau markas pusat dari Hellsing. Namun, sebelum tiba di rumah Integra, para kelompok Zorin pun langsung menyerang beberapa rudal lewat udara. Tujuannya untuk langsung menghancurkan kediaman Integra. Akan tetapi anehnya, rudal-rudal yang diarahkan ke rumah Integra tersebut oleh kelompok Zorin seketika itu pun tiba-tiba menjadi hancur sebelum dapat mendarat di markas Hellsing. Hal itu pun memicu kecemasan dari kelompok Zorin karena serangan ini bisa saja gagal. Tapi kelompok Zorin tidak menyerah. Walaupun misi pertama mereka gagal, tapi beberapa rudal pun kembali mereka aktifkan dan arahkan langsung ke markas Hellsing. Namun hasilnya pun tetap sama, dikarenakan beberapa rudal yang dilancarkan ke arah markas Hellsing selalu saja dapat dihancurkan, membuat Zorin pun menjadi curiga. Ia pun segera memerintahkan para anggotanya untuk menyorot lampu tepat ke markas Hellsing. Dari situlah baru Zorin menyadari siapa pelaku sebenarnya. Ternyata di sana ada Seras yang sudah memegang sebuah senjata dengan ukuran yang sangat besar sekali. Dan di sini Seras pun kembali mengaktifkan senjatanya untuk langsung menembaki pesawat tempur milik Zorin. Dampaknya dari penembakan tersebut, pesawat tempur itu pun menjadi hancur dan jatuh ke daratan. Namun, masalah besar masih belum selesai. Dikarenakan musuh yang ada di dalam pesawat tersebut bukanlah manusia, melainkan kawanan para Ghoul. Itu artinya masalah masih berlanjut. Namun kabar baiknya, Seras telah menghancurkan kapal itu. Secara otomatis, jumlah Ghoul pastinya akan menurun dan mungkin sedikit berkurang. Tapi, walaupun jumlahnya lebih sedikit dari jumlah sebelumnya, kawanan para Ghoul ini tidak bisa untuk diremehkan. Disebabkan mereka memiliki lari yang super cepat, yang bisa mengetahui di manakah keberadaan para manusia bersembunyi. Semua itu dapat mereka ketahui dari detak jantung, rasa takut yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Namun kabar baiknya, Bernadotte sudah memprediksikan hal tersebut, sehingga ia pun sudah menyiapkan beberapa teknik lain untuk menghadapi serangan kali ini. Bernadotte ternyata telah menyiapkan beberapa ranjau darat yang telah ia tanam di sebagian titik, membuat para kelompok Ghoul pun menginjaknya, memicu sebuah ledakan besar. Hampir dari setengah pasukan Ghoul telah berhasil dihabisi dengan taktik ranjau darat tersebut, membuat para kelompok Zorin pada akhirnya pun bersembunyi di sebuah hutan untuk mengantisipasi serangan susulan yang kemungkinannya akan segera dilancarkan. Zorin pun di sini sadar jika menggunakan kekuatan jarak dekat, mereka tidak akan bisa untuk melakukan penyerangan, sehingga membuat Zorin memutuskan untuk menggunakan cara menyerang dari jarak jauh. Tak lama kemudian muncul bayangan Zorin dalam wujud raksasa, yang membuat Seras dan juga yang lainnya pun terkejut akan hal tersebut. Tak cukup sampai di situ, Zorin kemudian mengeluarkan sebuah teknik terlarang yang dimiliki oleh seorang Zorin, menambah rasa takut yang mendalam bagi semua orang yang melihatnya. Hal itu juga membuat semua orang saat ini mengalami sebuah penyakit, yaitu penyakit mental. Seras kemudian di sini teringat pada ucapan masternya beberapa waktu yang lalu, jika saat ini dirinya bukanlah manusia seutuhnya, melainkan Dracula atau vampir. Alucard juga pernah berpesan jika Seras memiliki sebuah mata penglihatan ketiga, yang dimana ia segera mengaktifkan mata penglihatan tersebut, sehingga di sini Seras pun dapat menelaah sebuah fakta yang sebenarnya terjadi jika semua ini hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Zorin untuk membuat semua orang menjadi ciut dan tidak bisa untuk melawannya. Dan berkat mata penglihatan ketiganya tersebut, Seras pun saat ini dapat mengetahui tipe muslihat musuh yang sebenarnya. Ia juga dapat untuk menghentikan semua tipu muslihat atau ilusi yang diciptakan oleh seorang Zorin. Kemudian Seras pun langsung mengangkat tinggi senjatanya. Ia arahkan tepat ke arah Zorin. Zorin pun berhasil tertembak oleh Seras, sehingga pengaruh hipnotis itu pun saat ini benar-benar telah hilang dari semua orang. Seras sudah berusaha untuk mengingatkan semuanya jika ini hanyalah sebuah tipu muslihat saja dari seorang Zorin, tetapi semua teman-temannya pun tidak bisa
untuk tidak takut. Mereka masih terbayang-bayang oleh sebuah tragedi yang baru saja terjadi, karena faktanya saat ini para Ghoul telah menciptakan sebuah kekacauan yang mengerikan, membuat mereka tidak bisa melupakan atas keberingasan para Ghoul tersebut sewaktu memakan manusia. Untungnya serangan menggila tersebut dapat dihentikan oleh Seras dan juga yang lainnya dengan kekompakan kerjasama mereka. Tapi di sini ketenangan itu pun tidak berlangsung lama. Bernadotte sadar situasi akan memburuk jika mereka tidak segera bergerak. Semua itu semata-mata demi kepercayaan yang telah diberikan oleh Integra kepada semua orang. Maka dari itu, Bernadotte pun menyerahkan urusan penyerangan kepada Seras untuk kali ini, sementara dirinya akan mengurus penyerangan yang lainnya. Karena kali ini serangan dari para Ghoul tidak hanya berpusat pada satu titik saja. Dan para tentara bayaran milik Bernadotte nantinya akan mempertahankan markas Hellsing saat ini. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Seras pun langsung bergerak untuk menuju ke lini barisan paling depan. Kita pun kemudian diajak flashback pada masa kecil Bernadotte. Dikala itu, sewaktu dirinya masih mengenyam pendidikan sekolah dasar, Bernadotte pun menangis tanpa henti. Pada saat Bernadotte tiba di rumahnya, sang kakek yang penasaran kenapa Bernadotte berlinang air mata seperti sekarang. Kakeknya pun lalu bertanya terkait hal tersebut. Bernadotte kemudian menjelaskan pada sang kakek jika ia menangis histeris seperti ini karena semua teman-temannya telah mengatakannya di sekolah jika Bernadotte merupakan keluarga dari seorang pembunuh. Mendengar hal tersebut, sang kakek pun membenarkan fakta tersebut. Ia menjelaskan pada Bernadotte di kala itu jika memang keturunannya adalah keluarga pembunuh semuanya, sebab semua keturunan dari Bernadotte adalah para kelompok tentara bayaran. Bahkan, ayah Bernadotte sendiri saat ini telah tewas sewaktu ia sedang melakukan tugasnya menjadi seorang tentara bayaran. Semata-mata semua itu karena saat itu sang ayah membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit untuk melakukan sebuah persalinan untuk kelahiran seorang Bernadotte. Sang kakek juga di sini menegaskan pada Bernadotte jika dirinya tidak memaksa Bernadotte untuk menempuh jalan hidup yang telah dialami oleh keluarganya. Bernadotte diperbolehkan memilih jalan hidupnya sendiri jika ia merasa profesi sebagai seorang tentara bayaran bukanlah jalan hidup yang memang ingin ia ambil sedari saat ini. Lalu cerita pun kembali berfokus pada masa sekarang, tepatnya di markas pusat milik anggota Hellsing, dan di sana para Ghoul dan juga vampir jumlahnya tidak main-main. Kekacauan telah terjadi dan kerusakan pun tidak terhitung lagi jumlahnya. Merasa jika kemenangan mustahil untuk mereka raih kali ini, membuat seluruh kelompok dari para tentara bayaran yang dipimpin oleh Bernadotte, mereka semua pun menjadi frustasi karena mereka tahu jika pasti kematian tidak akan lama lagi mendatangi mereka satu persatu. Menyadari dengan situasi yang sedang terjadi saat ini, Bernadotte segera menghubungi rekannya yang berada di ruangan lain sekarang untuk mencari tahu bagaimanakah keadaan di sana. Namun rekannya ini menjelaskan pada Bernadotte jika situasi di tempatnya saat ini terbilang sangat tidak kondusif sekali. Singkatnya, mereka pun lalu bergabung dikarenakan rekan Bernadotte ini sudah tidak bisa lagi untuk melawan para monster yang terus saja berdatangan. Ditambah lagi jika para monster mengerikan ini selalu menghujani mereka dengan tembakan yang tak ada habisnya. Di dalam ketegangan tersebut, situasi markas Hellsing yang terlihat sangat hening saat ini, Jorin pun lalu perlahan mulai masuk, menciptakan rasa takut yang mendalam bagi seluruh kelompok tentara bayaran Bernadotte. Namun sewaktu hendak bergabung bersama dengan Bernadotte kembali, temannya ini pun lalu menjelaskan situasi yang tiba-tiba saja berubah. Para Ghoul saat ini telah memblokir seluruh jalan akses untuk menuju ke tempat Bernadotte sekarang, yang itu artinya mereka tidak memiliki kesempatan untuk dapat selamat dan berkumpul pada lokasi yang telah ditentukan oleh Bernadotte karena sebagian tentara yang dimiliki oleh rekan Bernadotte tersebut, mereka semua telah koit atau meninggoy.
Bernadotte di sini hanya bisa berdoa untuk rekannya itu, supaya dirinya dan juga para anggota yang tersisa, mereka semua dapat selamat dan kembali berkumpul menjadi satu. Sementara itu, di barisan paling depan, Seras pun rupanya sedang kesusahan untuk menghabisi para gol yang jumlahnya ternyata tidak habis-habis, walaupun dengan segala teknik penyerangan yang dilakukan oleh Seras. Tapi sepertinya semua itu pun terbilang sia-sia, karena para gol ini terus saja berdatangan dan bertambah lagi dan lagi. Kesempatan itu pun diambil alih oleh Jorin dengan tepat waktu. Ia pun kembali melakukan sebuah tipu muslihat ilusi miliknya, menciptakan seolah-olah medan pertempuran yang menyeramkan tersebut menjadi tempat hunian bagi para orang-orang yang telah ia buat ilusinya. Kita pun lalu berfokus pada teman Bernadotte yang bernama Alec. Di sini Alec pun terkejut sewaktu mendapati jika tempat pertempuran yang mengerikan saat ini sudah berubah menjadi rumahnya sendiri. Ditambah di sana ia pun melihat sosok putrinya yang sudah teramat ia rindukan selama ini. Alec pun di sini sangat terkejut. Bagaimana caranya seorang putri yang ia cintai dan saat ini kondisinya telah mokat, lalu dapat hidup dan kembali ada di tempat ini. Namun rasa rindu itu pun membuat segalanya menjadi mungkin. Alec pun seakan tidak peduli dengan tipu muslihat yang diciptakan oleh Jorin. Yang terpenting saat ini dia dapat memeluk erat kembali putri yang sudah lama ia sangat impikan. Barulah dari situ, pada saat Alec lengah, Jorin pun menancapkan sabitnya tepat ke punggung Alec, hingga ia pun langsung pergi ke alam baka, menyusul putrinya yang sudah tewas. Di sisi yang lain, Seras pun di sini nampak sedikit frustasi sewaktu menghadapi kawanan gol yang jumlahnya tak habis-habis. Lalu kemudian ia pun teringat, di manakah Integra pada situasi seperti ini? Kenapa sebagai pemimpin tertinggi dari organisasi Hellsing yang seharusnya bertanggung jawab untuk semua yang terjadi, Integra malah tidak terlihat batang hidungnya seperti sekarang. Hal itu membuat Seras sedikit merasa muak kepada Integra. Kita pun beralih ke kelompok Bernadotte. Di sini salah satu rekan Bernadotte pun juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Seras. Ia pun berkata pada Bernadotte, kemanakah Integra di saat situasi seperti sekarang? Ia juga meyakini jika Integra hanya ingin menjebak mereka saja. Ia sengaja ingin mengumpankan mereka semua pada kawanan gol, sementara Integra saat ini sedang bersembunyi atau mungkin telah pergi jauh dari tempat ini, membiarkan mereka semua mati satu persatu oleh serangan para kawanan gol. Yang kemudian, di sini Bernadotte pun menjelaskan pada rekannya tersebut jika Integra tidak mungkin untuk mengkhianati kelompok mereka, sebab Bernadotte meyakini Integra adalah sosok pemimpin yang adil dan bertanggung jawab untuk semua pasukan yang ia pimpin, termasuk kelompok para tentara bayaran milik Bernadotte ini. Namun, dikarenakan Integra yang tidak kunjung datang, rekan Bernadotte ini pun tidak mempercayai ucapan yang diucapkan oleh Bernadotte barusan. Bernadotte juga menjadi sedikit ragu dengan tindakannya, apakah ia benar telah membela Integra atau mungkin ini adalah kesalahan yang sengaja ia telah ciptakan. Melihat adanya sebuah keputusasaan dari semua rekan tentara bayaran yang dipimpin oleh Bernadotte, Bernadotte pun di sini menjelaskan pada semua rekannya jika mereka adalah pejuang kesatria. Jadi, mereka tidak boleh mati dalam keadaan pengecut. Teruslah berperang. Jika mati, itu masih jauh lebih terhormat daripada merasa takut dan diarungi oleh rasa depresi yang mendalam. Kemudian, Bernadotte menyuruh rekannya untuk membuat sebuah bahan bakar, bahan peledak yang nantinya untuk menghalang para gol masuk ke dalam pertahanan mereka saat ini. Dan rekannya pun mengerti apa yang dikatakan oleh sang komandan. Namun sayangnya, pada saat alat itu hendak diletakkan di sebuah titik yang mereka sudah anggap tepat, tiba-tiba saja muncul beberapa rudal yang langsung menghantam ke kelompok Bernadotte, sehingga dalam insiden tersebut banyak rekan Bernadotte yang mati dan juga terluka sangat parah oleh kelompok Jorin dan juga gol yang lainnya. Melihat semua kejadian tersebut, sebagai seorang pemimpin, Bernadotte segera mengambil senjatanya dan ia pun berbalik untuk menembaki para kawanan gol tersebut. Tapi ternyata Jorin memerintahkan para gol
untuk menembaki Bernadotte dan juga rekan-rekannya lebih banyak lagi dan lebih gila dari sebelumnya. Alhasil hal itu pun membuat banyak rekan Bernadotte yang kembali gugur dalam medan pertempuran kali ini. Rekan Bernadotte yang masih selamat pun, ia nampak ketakutan. Ia tahu jika kemungkinan selamat itu nyaris mustahil untuk saat ini. Tapi Bernadotte tetap menguatkan mereka semua jika mereka akan bertahan hidup, akan dapat hidup dan berkumpul bersama dengan keluarga yang mereka cintai di rumah. Semuanya dikarenakan Bernadotte yakin Integra atau yang lainnya pasti akan datang, memberikan bantuan untuk melawan Jorin dan juga para kawanan Ghoul. Dari sisi yang berbeda, tak jauh dari tempat Bernadotte dan yang lainnya berada saat ini, beberapa runtunan tembakan pun terjadi bertubi-tubi. Serangan itu ternyata dari Seras yang telah berhasil menghabisi beberapa Ghoul milik Jorin, sehingga Jorin pun sadar jika Seras ada pada lokasi yang tak jauh dari tempat Jorin bertengger saat ini. Singkatnya mereka pun lalu berhadapan. Jorin nampak senang dengan kemunculan Seras, yang itu artinya pertarungan hebat akan segera mereka langsungkan. Singkatnya di sini, Seras yang kita sudah tahu jika OP-nya minta ampun, ia pun di sini menjadi ciut. Sewaktu Jorin berhasil mengorek masa lalu Seras yang kelam menggunakan teknik ilusi miliknya. Hal itu pun membuat Seras mengalami sebuah penyakit mental yang sangat luar biasa. Ia tidak sanggup kembali mengingat dan melihat secara langsung kejadian yang memang sudah ia kubur dalam-dalam untuk tidak lagi ia mau ingat. Dikala itu Seras menyaksikan betapa kejamnya para pembunuh yang telah menghabisi nyawa ayah dan juga ibunya. Sehingga hal itu pun membuat Seras menjadi tak berkutik sewaktu ia harus berhadapan bersama dengan seorang Jorin saat ini. Keahlian bertarung Seras tiba-tiba saja memudar. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Jorin dengan sangat baik. Segera Jorin melakukan sebuah penyerangan kepada Seras. Melihat kondisi Seras yang tidak berdaya dan lemah saat ini, Bernadotte pun tak tinggal diam. Sebisa mungkin, ia lakukan segala cara untuk membantu Seras menyelamatkannya dari kebrutalan dan kegilaan seorang Jorin. Hingga singkatnya, Bernadotte pun berhasil melukai Jorin hingga ia pun tidak bisa untuk melawan sejauh ini. Namun sialnya, sewaktu Bernadotte membopong Seras untuk berusaha menyelamatkannya, ada satu Ghoul yang masih bernafas dan berhasil melukai Bernadotte. Melihat semua kejadian tersebut, rekan-rekan Bernadotte pun, para tentara bayaran, lalu serentak memberondong habis salah satu Ghoul tersebut yang telah melukai ketua mereka. Namun di sini, hal itu pun membuat Bernadotte menjadi kritis keadaannya. Terlebih lagi, Jorin yang juga sudah bisa untuk meregenerasi dirinya, sehingga ia pun dapat kembali pulih seperti sedia kala. Seras di sini tidak bisa berbuat banyak, ia hanya dengan tertatih-tatih berusaha untuk menggapai Bernadotte. Dan Bernadotte pun di sini menyampaikan hajatnya kepada Seras. Ia meminta Seras segera meminum darahnya hingga habis. Tujuannya hanya satu, agar Seras juga dapat kembali pulih dan langsung menghabisi Jorin untuk membalaskan dendamnya ini. Tak lama setelah Bernadotte berkata seperti itu, ia pun lalu tidak bisa bergerak lagi, dan di sini Seras pun menjadi histeris karena ia sadar orang penting yang ada dalam hidupnya sekarang mungkin sudah tidak bisa diselamatkan dan akan meninggalkan Seras untuk selamanya. Seras hanya bisa mengingat momen-momen indah dan juga haru bersama dengan Bernadotte yang telah ia lalui semasa waktu itu. Yang kemudian Seras pun di sini yang awalnya ragu untuk menghisap darah dari Bernadotte, tapi pada akhirnya ia pun sama sekali tidak mengurungkan niatnya. Seras memantapkan jiwanya untuk menghisap darah Bernadotte, sehingga kekuatannya pun kembali dan kini bersiap untuk menghabisi Jorin. Dan sekarang Seras pun telah berubah menjadi wujud vampir yang sangat mengerikan sekali. Auranya juga sangat mengerikan, membuat para Ghoul pun menjadi gemetar sewaktu ditatap oleh Seras. Hal itu juga membuat rasa kebingungan dari seorang Jorin. Jorin bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa para Ghoul miliknya saat ini sangat merasa ketakutan sewaktu berhadapan dengan Seras. Tapi ia pun tidak peduli, dan dengan mudahnya Seras pun menghabisi semua Ghoul dan menyisakan Jorin seorang saja. Jorin belum tahu bahaya apa yang akan terjadi padanya sebentar lagi.
Kini tiba giliran Seras untuk menyiksa Jorin sebelum ia menemui ajalnya. Jorin pun di sini tak tinggal diam. Menggunakan teknik Ulysse miliknya, ia pun mencoba untuk membuat Seras tak berkutik. Tapi anehnya, bukannya masa lalu buruk yang diingatkan oleh Jorin, melainkan masa lalu indahnya bersama dengan Bernadotte. Hal itu pun membuat Seras kembali semakin menggila saja untuk menghabisi Jorin. Lucunya, dalam ingatan tersebut, Jorin pun di sini merasa kebingungan karena tiba-tiba saja Byaruttani lalu muncul, diikuti dengan kemunculan Screwdriver. Screwdriver di sini mengingatkan pada Jorin jika ia mendapatkan pesan dari Mayor secara khusus. Jika tak lama lagi, Seras akan membuat Jorin benar-benar menerima penghakiman yang luar biasa. Semua itu sengaja dilakukan oleh Seras dan sang Mayor juga tidak melakukan upaya apapun dikarenakan Jorin yang telah melanggar perintah dari sang Mayor yang diminta oleh Mayor jika Jorin tidak boleh melakukan penyerangan, hanya pengintaian saja. Tapi Jorin di sini malah membuat kekacauan seperti ini. Maka dari itu sang Mayor pun tidak tinggal diam. Ia pun memutuskan agar sebaiknya Jorin lenyap saja demi rencananya agar tidak gagal. Dan pada akhirnya, Seras yang memang menyimpan dendam kepada Jorin sebab ia yang telah menghabisi orang penting dalam hidup Seras, yang tak lain adalah Bernadotte. Seras pun pada akhirnya yang saat ini telah menyatukan jiwanya bersama dengan Bernadotte. Mereka berdua sepakat untuk langsung menghabisi saja sosok Jorin yang memang sudah terkenal sangat menyebalkan sedari tadi. Orang-orang yang melihat hal itu pun tidak bisa menghentikan Seras karena mereka juga takut dengan keajaiban kekuatan besar seorang Seras saat ini. Dan setelah itu, Seras pun berpamitan pada dua rekannya yang tersisa. Ia berkata jika ia harus segera keluar untuk menghabisi para ghoul yang masih tersisa, karena itu merupakan janji Seras bersama dengan Bernadotte yang harus ia segera selesaikan. Seusai Seras berbasa-basi bersama dengan para tentara bayaran yang tersisa, ia pun segera pergi untuk melakukan keinginannya tersebut, yang dimana kita pun melihat jika saat ini kondisi kota sudah benar-benar kacau, darah berceceran di mana-mana, dan juga mayat bergeletakan tak beraturan. Di tengah kekacauan tersebut, para warga yang masih hidup pun melihat adanya sosok malaikat yang mereka kira akan menolong kehadirannya. Namun itu ternyata adalah kelompok dari Maxwell dan warga juga salah mengira jika kedatangan Maxwell bersama dengan pasukan salib suci akan menolong mereka. Karena faktanya pada saat ini, Maxwell hanya menganggap kelompok manusia hanyalah sebuah serangga yang tidak ada nilainya sama sekali di mata Maxwell. Dan Maxwell telah menyimpang jauh dari jalan Tuhan yang selama ini diajarkan padanya. Hal itu pun membuat Maxwell hanya berfokus untuk menghabisi para tentara musuh yang berusaha untuk mengacau di kekuasaannya. Area ini adalah area yang dijadikan oleh Maxwell untuk menjadi sebuah area kekuasaan yang nantinya ditakuti oleh kelompok manapun. Itu artinya Maxwell sama sekali tidak pro terhadap rakyat dan juga warga Inggris ia tidak peduli sama sekali. Yang terpenting adalah haus kekuasaan Maxwell harus terpenuhi saat ini juga. Maxwell pun segera memerintahkan seluruh pasukan miliknya untuk menghabisi orang-orang tak berdosa, tak peduli itu warga asli Inggris ataupun para sekutu musuhnya. Pupus sudah saat ini harapan semua warga Inggris. Satu-satunya hal yang mungkin akan mereka segera terima adalah kematian. Kemudian Henkel memberitahu Anderson jika saat ini Maxwell menginginkan Integra menjadi sandranya. Namun, Anderson yang saat ini telah mengetahui fakta sebenarnya jika Maxwell tuannya sudah sangat jauh dari ajaran Tuhan yang selama ini mereka anut bersama. Anderson pun tidak mau menuruti perintah dari Maxwell. Mendengar penolakan dari seorang Anderson, di sini Maxwell pun mengklaim jika Anderson telah menjadi seorang kafir yang harus juga ia habisi. Lalu kemudian di tengah kekacauan tersebut, Seras pun berusaha untuk menyelamatkan Integra dari cengkraman kelompok Iskariot. Dan di sini para kelompok Iskariot dan yang lainnya pun terkejut sewaktu mereka semua melihat perwujudan asli dari seorang Seras yang saat ini telah berubah wujud menjadi sosok vampir. Di sini Anderson pun berkata pada semua anggotanya, jika hentikan perlawanan terhadap Seras, jangan pernah berani untuk melawannya pada mode vampir seperti sekarang, karena kelompok Henkel bukanlah tandingan yang sepadan untuk seorang Seras, melainkan hanya Anderson sendirilah
yang layak untuk bertarung bersama dengan Seras. Di sini para kelompok Anderson pun paham dengan apa yang dikatakan oleh Anderson barusan. Mereka pun memilih untuk mundur. Mereka semua dapat merasakan aura gila yang dimiliki dari tubuh seorang Seras, yang kemudian setelah itu dari balik kabut asap putih. Kita pun diperlihatkan pada sosok Alucard yang telah datang kembali ke London setelah menyelesaikan misinya untuk menuntaskan Eagle. Dan itu artinya kemungkinan besarnya jika Anderson tidak hanya akan bertarung menghadapi Seras saat ini, melainkan juga Alucard yang memang sudah lama menginginkan pertarungan duel sengit seperti sekarang bersama dengan Anderson. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Kastel Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Kastel pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.